Jadi kalau bisa rumah kita Allah mudahkan dapat rumah yang kita bisa pakai, yang dekat dengan masjid, yang bisa bermanfaat, yang kita bisa connect sama masjid itu ya. Selalu ada kontak sama masjid tersebut, apakah dengan sholat 5 waktu, apakah menghadiri kajiannya, atau misalnya mikrofonnya terdengar sehingga akhirnya keluarga juga bisa mendengarkan khutbah Jumat, mendengarkan ceramah walaupun mereka dalam rumah. Maka itu sangat baik. Dan lingkungan masjid umumnya lingkungan yang baik gitu ya. Karena orang sholat, orang berzikir, orang belajar agama, orang mengaji, maka semuanya baik. Ini satu metode pendidikan yang sangat bagus ya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan kita ini memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memenuhi waktu-waktu kita sampai menjelang ajal nanti dengan iman yang sempurna, ilmu yang sempurna, dan selalu tersibukkan dengan amal-amal saleh dari ketaatan kepada ketaatan selanjutnya, serta menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya dan juga pelanggaran-pelanggaran agama. Dan tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala juga menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala, bukan hanya mengampuni, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, bagi orang-orang yang taubat nasuha, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Dan kita berharap itu tentunya. Dan selalu kita berdoa juga agar Allah menjaga negeri kita, kemakmurannya, ketentramannya, perkemerdekaannya, persatuan dan kesatuannya. Dan Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta juga menjadikan masyarakat negeri kita masyarakat yang selalu bergotong royong, peduli dengan agama mereka, jauh daripada pelanggaran-pelanggaran, sehingga jauh juga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita agar selalu taat dan juga bergotong royong dengan pemerintah selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita selalu maju, makmur dan menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Setelah juga kita selalu doakan saudara kita di Palestina, terus secara khusus Gaza dan Rafah, dan dimanapun di muka bumi yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita biasa setiap pekannya di hari Kamis, 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi soleh, yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, hafizahullah. Dan kita akan masuk ke poin ke-12 ya, dari 100 ide ini, dan kita masih berada di subbab ya, dari 100 ide ini adalah ilmu. Kita masih berbicara masalah ilmu. Dan kita coba mengingatkan kembali teman-teman sekalian di subbab ilmu ini dari 100 ide ya, yang akan disampaikan oleh penulis. Dalam ilmu ini beliau mengatakan yang pertama, jangan lupa mengadakan kajian harian minimal mingguan ya. Kemudian materinya juga diragamkan, divariasikan. Boleh sirah nabawi, boleh juga masalah fikih, terkadang akidah, terkadang adab, terkadang ya juga keutamaan akhlak atau sifat-sifat utama, dan juga bagaimana kajian ini mendidik kedisiplinan keluarga dalam urusan waktu dan tempat, menambah ilmu mereka, meneruskan amal perbuatan mereka, menguatkan hubungan sebagian anggota keluarga dengan sebagian yang lainnya, serta menambahkan kepercayaan mereka kepada pemimpin mereka, yaitu sang ayah dan ibu yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, menghafal Al-Quranul Karim, yaitu menentukan ayat atau beberapa ayat yang diberikan sebagai kewajiban pagi hari bagi anggota keluarga. Kemudian ada tasmi' atau pendengaran atau didengarkan hafalan-hafalan tersebut. Ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian juga diprogramkan untuk murajaah, agar dijadikan sebagai program keluarga dalam ilmu ini, murajaah hafalan Al-Quran.
Yang ketiga, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan dipilihkan hadis-hadis yang sesuai dengan mereka dan kebutuhan mereka. Sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kondisinya. Ya. Kalau misalnya dimulai dari hadis-hadis bab tentang bab sholat misalnya, maka hadis-hadis itulah yang dihafal ya, dan diprioritaskan hadis-hadis yang pendek dulu. Terus saja dijadikan sebagai program hafalan dalam keluarga. Yang keempat, membuat perpustakaan di rumah yang berisikan buku-buku sesuai dengan semua tingkatan level anggota keluarga. Tentu ini juga ada panjang lebar ya. Kemudian yang kelima, mengadakan perpustakaan audio yang berisikan, karena penulis di sini menulis bukunya sudah cukup lama ya, waktu masa beliau masih menggunakan kaset-kaset. Kalau kita sekarang mungkin sudah tinggal menggunakan media saja, yang sudah sangat canggih tentunya sekarang, dengan coba ya mengumpulkan kumpulan-kumpulan ceramah ya dari para ustadz-ustadz, dari para syekh ya, yang memang kompeten di bidangnya, kemudian ya diperdengarkan kepada keluarga. Yang keenam, kisah-kisah ya, yang sering dibahas ya di antara anggota keluarga, dari kisah-kisah yang memukau, yang menggugah akal manusia dan meneguhkan iman dalam hati mereka. Seperti misalnya kisah-kisah ya tentang bala tentara Allah ya, kasusnya misalnya tentang kisah tentara burung yang menghancurkan pasukan Abraha ya, pada saat dia ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian juga ada kisah Ashabul Ukhdud, ini juga sudah kita jelaskan kisah Ashabul Ukhdud pada waktu itu ya. Dan kisah para nabi-nabi dan rasul dalam berjuang pada saat mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dari 25 nabi dan rasul. Yang ketujuh, berlangganan majalah dengan manhaj Islam yang sahih, baik itu yang mingguan atau bulanan atau musiman atau tahunan ya, yang memang itu sebagai alternatif tambahan bacaan. Jadi memang kalau kita lihat ini masalah ilmu, penulis ingin mengarahkan kepada kita selalu padat dengan kajian-kajian ilmu gitu ya. Yang kedelapan, mendaftar pada halaqah-halaqah atau rumah-rumah tahfidz Quran. Ya, jadi kita juga libatkan di luar rumah sehingga akhirnya mereka bisa ikut. Atau kita undang di rumah guru-guru tahfidz Quran. Intinya sebenarnya sih supaya mereka ya selalu aktif dengan Al-Quran. Tapi kalau kita ingin lebih menyempurnakan dengan adanya kegiatan tahfidz Quran di rumah, dan kemudian juga ada kegiatan interaksi dengan sekolah tahfidz atau TPA misalnya atau yang semisalnya yang memang khusus mengajarkan tentang masalah tahsin dan tahfidz ini, membenarkan bacaan dan juga menambah hafalan, maka itu sangat bagus karena interaksi juga dengan orang dan melihat bagaimana level-level ya persaingan di antara mereka akan lebih memotivasi setiap orang di antara kita untuk menambah hafalannya. Yang kesembilan, menghadiri ceramah-ceramah umum di masjid dan tempat-tempat dakwah, serta juga daurah-daurah ya, ilmiah, seminar-seminar misalnya ya, baik laki-laki ataupun keluarga. Kalau termasuk ada daurah keluarga, jangan luput untuk hadir dan mendengarkan gitu ya. Dan ini penting sekali untuk menambah ya wawasan keislaman dari setiap anggota keluarga itu, dari yang kecil sampai yang besar. Alhamdulillah kemarin kita sempat mengadakan daurah keluarga. Itu ada materi buat orang dewasa, ada materi buat remaja, ada materi buat anak-anak, sehingga dimaksimalkan saat liburan Jumat, Sabtu, Ahad sekaligus untuk bisa belajar. Yang ke-10, mengundang sebagian dai dan penuntut ilmu untuk hadir ke rumah, lalu bertanya kepada mereka tentang hal diperlukan oleh anggota keluarga dengan bahasa langsung atau tidak langsung sesuai dengan keadaan. Ya. Untuk ibu-ibu, misalnya untuk perempuan ada dai-dai muslimah, ya. Untuk laki-laki mungkin ada dai-dai laki-laki, ya. Atau misalnya dai-nya itu seorang alim datang ke rumah dan kita tidak harus ada pengajian, tapi mungkin diskusi ilmiah, ya, berbicara dengan mereka, mendengarkan nasihat dan petuahnya. Ya. Ini juga bisa kita balik tentunya dengan cara, atau kita yang mendatangi rumah ataupun pesantren atau yayasan sang alim, sehingga kita bisa duduk sejenak minta waktu kalau memang beliau ada waktu untuk bisa berdiskusi tentang masalah beberapa pertanyaan yang menyangkut yang perlu keluarga ketahui. Dan yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah poin ke-11 ya. Menyiapkan papan tulis, ia digantungkan di salah satu dinding di rumah yang sering dilihat oleh penghuni rumah. Ditulis di sana sesuatu yang memberikan manfaat kepada penghuni rumah,
seperti hikmah harian, sebagian ayat atau hadis, khususnya zikir-zikir. Karena sering terlihat, maka ia akan menempel pada ingatan dengan sedikit tambahan konsentrasi, maka ia akan dihafal. Ini juga sudah sempat kami berikan penjelasan pada pertemuan yang lalu. Ada beberapa syair, bahkan hadis Nabi SAW atau potongan ayat yang pernah kami hafal, itu karena di kampus dulu di Madinah ditempelkan di tangga. Ya, jadi kami turun tangga, selalu lihat itu ya. Jadi maksudnya ini tidak harus di situ. Tetapi Anda bisa meletakkan di titik-titik yang kira-kira sering dilihat oleh keluarga gitu ya. Yang itu nanti membuat mereka mengingat, oh ternyata ini gitu ya. Apalagi kalau dia dalam bentuk sesuatu yang bisa diganti, itu sangat bagus sehingga variannya cukup banyak. Artinya yang ditulis itu adalah diganti. Di sini beliau mengatakan papan tulis, kalau kita sekarang mungkin sudah bisa media ya, multimedia. Saya sampaikan pada pekan lalu itu ya, bagaimana saya masuk di beberapa masjid ya, itu unik sekali. Mereka taruh TV dan di situ ada potongan ayat, potongan hadis, kata-kata mutiara ya, yang tidak ada suara sama sekali. Cuma dia cuplikan berulang-ulang. Karena seringnya dipasang di situ dan seringnya dilihat oleh jemaah, maka bukan mustahil mereka menghafalnya. Atau mungkin bertepatan sekali dengan apa yang sedang dihadapi oleh orang yang sedang sholat di situ, kemudian dia bisa mengambil pelajaran. Seperti saya pernah masuk satu masjid di daerah Bekasi. Itu ada ayat Al-Quran, Inna wa'dallahi haqq. Ya, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Begitu saya sebenarnya dengan terjemahannya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan ada pemandangan sedikit padang pasir di situ. Itu sangat menarik ya. Sangat menarik itu. Kemudian beberapa ayat-ayat tentang masalah rezeki, ya, tentang masalah takdir Allah. Hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hinanya dunia dan kita akan melaluinya. Pastinya kematian. Nah semua itu akan sangat baik dan bisa menggugah tentunya ya. Ya, paling tidak mungkin kalau di rumah ya pengganti juga ini bisa TV kita. Kalau TV di rumah itu selalu kita putar ceramah-ceramah ya, dari sekarang media sudah ada dari YouTube, dari Instagram yang non-stop dengan tilawah Al-Quran ya. Seperti kami di YouTube itu sudah buat 24 jam ceramah kami selalu continue gitu kan. Di KHB atau Khalid Basalamah Official yang kalau Anda datang di akun resmi kami di YouTube akan Anda temukan 24 jam berputar. Jadi seperti TV juga sebenarnya yang bisa Anda putar sepanjang waktu di rumah Anda. Dan insya Allah itu akan memberikan manfaat yang besar ya. Mungkin Anda luput mendengarkan ceramah yang satu, mungkin Anda akan mendengarkan ceramah yang lainnya. Mungkin Anda luput mendengarkan azan duhurnya, mungkin azan asarnya Anda bisa dengarkan misalnya. Termasuk kami juga sudah memutarkan terjemahan khutbah Jumat dari Masjid Haram Mekah setiap hari Jumat ya. Tentu kita di sini sudah sore hari ya. Itu juga Anda bisa dengarkan terjemahannya sehingga Anda tahu pesan-pesan mutiara ilmu yang disampaikan oleh para imam-imam haram yang mulia gitu kan. Dan sekian banyak poin-poin manfaat yang bisa Anda dapatkan. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian sekarang ke ide yang ke-12 dalam bab ilmu ya. Yaitu musabaqah ilmiah dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka dan tentu dengan hadiah yang menarik. Jadi ini musabaqah ilmiah maksudnya adalah kayak kita teka-teki ya, atau perlombaan ilmiah bisa dengan memberikan materi dulu. Misalnya kita berikan kesempatan peserta anggota keluarga untuk menghafal nama-nama surah Al-Quran misalnya. Ada 114 surah, kita bisa minta mereka menghafal misalnya 10 surah dulu. Dikasih waktu 10 menit misalnya, atau 15 menit lah. Setelah mereka menghafal 10 surah, lalu kita adakan pertandingan ya. Siapa yang menjawab akan diberikan hadiah. Kita menyebutkan misalnya potongan ayat dalam surah tertentu, lalu dengan terjemahannya, lalu kemudian kita jadikan musabaqah. Hadis Nabi SAW, ya, kemudian nama-nama 10 sahabat yang masuk surga, nama-nama istri Nabi, ya, ini semua nama-nama Nabi-Nabi yang 25, ini semua bisa jadi bahan musabaqah ilmiah, ya. Waktu terbaik adalah kata beliau saat tamasya atau rekreasi di luar rumah. Ini untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang berguna, menanamkan persaingan dalam kebaikan di antara mereka dan menyampaikan ilmu kepada mereka secara tidak langsung. Nah, kalau kita bicara, kalau penulis memberikan masukan di sini adalah bagaimana di saat lagi perjalanan atau rekreasi, mungkin maksudnya adalah di saat perjalanannya ya. Karena orang kalau sudah tiba di lokasi, mungkin masing-masing punya aktivitas, diberikan juga kesempatan anggota keluarga untuk menikmati udara, pemandangan, ya, fasilitas yang ada di hotel misalnya atau di penginapan itu oke, ya. Tapi di sini maksudnya
Di mobil bisa diputarin ceramah, bisa diputarin tilawah, dan saya selalu ingatkan ya, ini saya ulangi lagi, kami sudah ingatkan yang lalu, kalau kita sebagai orang Indonesia karena tidak ngerti bahasa Arab, maka usahakan dengar tilawah setiap hari, jangan luput, dan usahakan dengan terjemahannya, agar Anda faham apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali Anda dengar, mungkin Anda masih kadang-kadang lupa, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali Anda dengar, Anda sudah ingat, oh ayat ini pernah saya dengarkan pesannya. Itu kalau Anda rutin terus mendengar, bukan mustahil hampir seluruh Al-Quran Anda sudah bisa atau biasa mendengarnya, dan akhirnya Anda tahu pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini penting sekali untuk dihidupkan tentunya. Disebutkan dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim, tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha, wa la تحت ورقها فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. Kabarkanlah kepadaku, kata Nabi SAW, tentang sebuah pohon yang perumpamaannya adalah seperti seorang muslim. Ia memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Tuhannya, dan daunnya tidak gugur. Maksudnya buahnya sepanjang tahun ada. Ya, atau buahnya banyak, sehingga selalu memberikan manfaat. Serta daunnya tidak pernah gugur. Nabi SAW di sini coba melempar pertanyaan kepada para sahabat, untuk mengajak mereka berpikir, bersaing, bertanding di sini tanda kutip, untuk memberikan jawaban, sehingga tidak selalu monoton caranya dalam menyampaikan dan orang cuma mengambil menerima saja, tetapi juga divariasikan dengan melempar pertanyaan dan melihat respon mereka. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar dikenal dengan Abdullah bin Umar ya, yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku menduganya kurma. Aku yakin itu pohon kurma. Dan itu benar memang pohon kurma. Karena pohon kurma buahnya banyak, melimpah dan bermanfaat. Orang semua suka kurma. Dan memang daunnya itu tidak pernah rontok karena daunnya kuat. Ya. Namun kata Ibnu Umar, aku menduga kurma namun aku malu untuk menjawabnya karena di majelis itu ada Abu Bakar dan Umar yang hanya diam dan tidak menjawab. Karena ada orang-orang senior nih. Ya, mereka tidak menjawab, maka masa saya anak kecil jawab, karena waktu itu Abdullah bin Umar masih kecil sekali. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ia adalah pohon kurma. Manakala aku meninggalkan majlis bersama ayahku, maksudnya Umar bin Khattab, aku berkata, ayahku, tadi aku menduga bahwa ia adalah kurma. Maka ayahku berkata, mengapa kamu tidak menjawabnya? Seandainya kamu menjawabnya, maka jawaban yang aku sukai dibandingkan ini dan itu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini teman-teman sekalian, kita bisa ambil pelajaran banyak sekali. Yang pertama, bijaksananya Nabi SAW dalam menyampaikan wahyu. Beliau bisa saja langsung menyampaikan misalnya, sesungguhnya orang muslim itu seperti pohon kurma. Buahnya bermanfaat, banyak, melimpah, dan orang semua suka, plus daunnya nggak jatuh. Selesai. Jadi orang sudah ambil satu kesimpulan, oh berarti orang muslim itu selalu memberikan manfaat kepada orang lain, karena dia akan selalu coba mengejar pahala yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah selalu semangat dan konsisten. Dan dia tahu dengan dia membantu orang itu memberikan masukan, maka secara otomatis dia akan dapat pahala. Mengingatkan orang tentang sholat atau apa saja menjadi penyebab hidayah sampai kepada dia, maka yang menyampaikannya akan dapat pahala sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'il min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a." Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit dari pahala orang yang mengikutinya, gitu kan? Jadi, seorang muslim itu selalu jadikan target kebaikan. Bagaimana dia mengejar kebaikan. Dia sendiri beramal, dia juga mengajarkan pada orang lain. Kemudian, ya, juga dikatakan daunnya tidak akan rontok. Artinya dia tidak akan meninggalkan agamanya. Umumnya orang yang meninggalkan agama atau ibadah yang dia kerjakan adalah orang-orang yang jahil, ya. Karena mereka meninggalkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan meninggalkan ibadah atau bahkan meninggalkan agama yang mulia ini. Itu pelajaran pertamanya.
Jadi retorika yang digunakan oleh Nabi SAW sangat bagus karena beliau tidak monoton dengan satu cara. Pelajaran yang kedua, bagaimana seorang muslim memang digambarkan sebagaimana tadi kami gambarkan juga, dia digambarkan seperti pohon kurma yang manfaat buahnya sangat besar, semua orang menyukainya, plus juga dia kokoh, tidak akan jatuh daunnya atau rontok, berarti menandakan dia tidak akan meninggalkan agamanya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang kalau dia merasa dalam sebuah majelis, dia tahu jawaban sebuah pertanyaan, tapi di situ memang ada orang yang lebih dituakan, yang kira-kira memang mungkin khawatir menyinggung mereka, ya, atau menganggap remeh mereka, maka dia mengurunkan niatnya. Itu dibolehkan, ya. Sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan, saya tahu sebenarnya ini maksudnya itu pohon kurma. Tapi saya tidak ingin menjawab karena saya khawatir di situ ada Abu Bakar sama Umar, orang yang senior, ayahku sendiri dan juga sahabat dekatnya. Maka dia pun diam, mengambil keputusan untuk diam di sini, ya. Ini hanya diamnya karena tadi memberikan jawaban. Toh Nabi juga akan memberikan jawaban. Jangan ditarik poin ini kepada orang yang sedang melihat kemungkaran. Walaupun Anda lebih muda, tapi kalau di depan Anda seseorang muslim, walaupun lebih tua, melakukan kemungkaran, maksiat, maka tidak boleh Anda diam. Ya, harus Anda pungkiri itu. Ya, tetapi di sini yang dimaksud bukan masalah kemungkaran. Hanya saja Nabi SAW ingin menanyakan siapa kira-kira yang tahu, ya, pohon yang diperumpamakan sebagai seorang muslim. Buahnya bermanfaat, ya, banyak, melimpah, dan juga daunnya tidak rontok. Dan sebenarnya dari pertanyaan ini, Nabi SAW akan memberikan jawaban. Sahabat tidak jawab pun, akan memberikan jawaban sebagaimana dalam hadits ini. Atau kalau sahabat jawab, beliau akan membenarkan kalau memang itu benar. Kan gitu. Jadi ini bukan masalah kemungkaran. Kalau kemungkaran, kesalahan agama, wajib diingatkan. Nggak bisa tidak. Ya, seperti itulah. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah bagaimana pentingnya seorang ayah memberikan motivasi pada anaknya. Ya. Kalau kapan anak kita mengatakan, oh tadi jawabannya ini harusnya, yang benar itu begini misalnya. Dan anak kita benar, kita mengatakan oke, itu bagus. Ya, nggak masalah, kita support dia. Di sini waktu Abdullah bin Umar bilang sama ayahnya, wahai ayahku, sebenarnya tadi waktu Nabi tanya itu saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya sebenarnya adalah pohon kurma. Lalu Umar memotivasi mengatakan, kenapa kau tidak katakan? Kalau kau katakan lebih aku cintai daripada ini dan itu. Maksudnya lebih baik kau jawab dan itu akan membuat aku sendiri bangga dengan itu. Ya, dan akhirnya juga membuat jawabannya benar. Orang lain bisa ambil pelajaran, bisa juga jadi pahala buat kamu. Nah ini kan berarti dukungan seorang ayah kepada anaknya. Nah ini pelajaran penting dari riwayat ini tentunya. Ya. Lalu penulis mengatakan di penutupan poin nomor 12 ini, pertanyaan bukan bermaksud membuktikan kebodohan, akan tetapi bertujuan menyampaikan ilmu melalui tanya jawab. Nah ini yang sedang disampaikan pesannya. Karena kan di sini dikatakan musabaqah ilmiah. Jadi perlombaan ilmiah, ya. Jadi lempar pertanyaan itu sangat bagus, ya. Nanti di sini kalau Anda punya anak-anak misalnya, Anda lemparkan pertanyaan tersebut, yang satu jawab, yang satu tidak jawab. Nah, maka kalau Anda memberikan support kepada yang jawab, jangan sampai Anda membuka pintu menghina yang tidak menjawabnya. Ya. Jadi jangan sampai bilang, oh ini hebat nih, tapi ini kalau kamu bodoh, nah itu jangan. Ya. Tetapi kita memberikan support dan kita mengatakan, oke, sekarang si fulan yang berhasil jawab. Nanti insya Allah pertanyaan selanjutnya si fulan jawab ya. Kita kayak nyinggung adiknya supaya dia juga mau terlibat. Nah seperti itulah. Dan yang paling baik tadi saya bilang, kalau kita mau buat musabaqah, ya, jangan cuma sekedar melemparkan pertanyaan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan materi dulu. Itu bagus sekali ya. Tadi saya bilang contoh misalnya kita menyebutkan dari 114 surah Al-Quran, kita pilih 10 surah secara berurut misalnya. Ya, dari surah nomor 1, Al-Fatihah, nomor 2, Al-Baqarah, nomor 3, Al-Imran, nomor 4, An-Nisa, nomor 5, Al-Ma'idah, nomor 6, Al-An'am, nomor 7, ya, Al-A'raf, nomor 8, Al-Anfal, nomor 9, At-Taubah, nomor 10 misalnya Yunus. Oke, ini nama surah ya. Maka coba dihafal sekarang dalam 5 menit atau 3 menit. Lalu kemudian kita adakan musabaqah. Atau kita lebihkan misalnya surah ini 10. Lalu kita datangkan juga hadis ini. Kita sebutkan hadis misalnya, ya, man la yarham la yurham, siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi, sabda Nabi SAW. Kita datangkan 2-3 hadis misalnya, ya. Kemudian setelah itu kita suruh mereka hafal dan mungkin kita tambahkan tadi dengan nama istri-istri Nabi, ya, varian kan, ya, dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dari sejarah ataupun
biografi sahabat ya, nama istri-istri Nabi Ummahatul Mukminin, nama 10 orang yang dijamin masuk surga, nama 25 Nabi dan Rasul misalnya. Maka itu sangat bagus ya. Itu kita datangkan lalu kemudian kita kasih mereka waktu untuk menghafal 15 sampai 20 menit lalu kita adakan musabaqah dengan menyiapkan hadiah. Baik, kita masuk teman-teman sekalian di ide praktis mendidik keluarga saleh di subjudul yang pertama itu masalah ilmu, poin ke-13. Kaum laki-laki mendengar khutbah Jumat, kajian dan nasihat di masjid-masjid dan lainnya. Lalu mana bagian keluarga darinya? Untuk menyampaikan manfaat kepada mereka, hendaklah bapak atau suami meringkas apa yang dia simak dalam benaknya atau pada secari kertas untuk dia sampaikan kepada keluarganya. Apa yang dia dengar terpatri dalam benaknya. Dan keluarga yang tidak mendengarnya secara langsung tetap bisa mengambil faedah darinya. Di sini tentunya teman-teman sekalian, secara ilmiah, beliau ingin lebih dalam lagi memberikan masukan kepada kita semuanya. Ya, dan semoga kita mudah untuk mengamalkan apa yang Anda dengarkan. Ceramah di radio lagi di mobil, di media sekarang, apa sajalah. Jangan dikonsumsi sendiri. Bagaimana Anda bisa mengambil sebuah kesimpulan dari ceramah tersebut. Walaupun tidak total semuanya, tapi kira-kira yang paling menarik yang bisa menambah keimanan atau menyentuh kita secara keimanan, Anda coba ambil poin itu dan Anda jadikan sebagai sebuah pesan yang Anda bawa pulang ke rumah. Begitu juga pada saat khutbah Jumat. Di sini maksudnya menulis di secari kertas, bukan pada saat khutbah sudah dikumandangkan, karena tidak boleh kita sibuk dengan aktivitas kecuali mendengar saja pada saat khutbah. Bahkan kata Nabi SAW, "Man massa hasa faqad lagha." Dan siapa yang memindahkan kerikil saja, maka dia sudah sia-sia. Nanti kehilangan pahala Jumat. Oleh karena itu jangan dilakukan itu. Tapi setelah selesai Jumat, Anda bisa teman-teman sekalian mengingat, oh khutbah Jumat tadi isinya ini. Daripada dia berlalu begitu saja, Anda tulis poinnya. Yang Anda ingat saja. 1, 2, 3, 4, 5, lalu kemudian Anda bawa pulang pesan itu ke rumah. Sehingga walaupun istri dan anak tidak hadir Jumatan, mereka tetap bisa mengetahui pesan yang disampaikan dalam khutbah Jumat atau kajian-kajian yang Anda dengarkan. Ide yang ke-14, mengajak keluarga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan musiman seperti saat Idul Adha dengan berperan serta dalam pembagian daging sembelihan, saat Ramadan dengan berperan serta dalam membagikan zakat fitrah kepada yang berhak. Nah ini juga penting ya, melibatkan keluarga dalam praktek ilmu itu. Ini kan praktek ilmu ya. Di saat Idul Adha kita tahu ada perintah sholat Idul Adhanya, ada perintah berkurbannya. Allah berfirman, "Fassalli rabbika wanhar." Sholatlah pada saat Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Dan di sini bukan hanya sekedar menyampaikan secara teori, tapi kalau ada kegiatan musiman yang bisa kita terlibat, bagus sekali. Misal sang suami menyembelih seekor domba atau seekor sapi atau seekor unta, misalnya kalau di Timur Tengah ada unta ya, maka dia tidak hanya sekedar sembelih lalu kemudian disuruh panitia membaginya tanpa melibatkan keluarganya. Tidak, bagaimana dia melibatkan keluarganya? Dia kirim sembelihan tersebut, sudah dibungkus-bungkus, dikresek misalnya, maaf ya, sekilo-sekilo misalnya, dikirimlah ke rumah dia, biar istrinya juga terlibat membagi, anak-anaknya juga terlibat membagi, itu sangat baik. Dan mereka jadi faham, oh ternyata memang daging ini sunnahnya dibagi, sunnahnya juga dimakan sebagiannya. Maka itu hal yang positif ya. Begitu juga dengan masalah Ramadan, membuka puasakan orang misalnya ya, itu termasuk perbuatan yang sangat baik untuk kita lakukan. Berikut juga tentunya zakat fitrah, tapi memang zakat fitrah secara umum memang agak sulit ya. Oh, sekarang karena zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum sholat Id ya, maka dikhawatirkan nanti telat sholat Idnya. Umumnya sih kalau zakat fitrah, kalau saya pribadi lebih setuju kita titipkan saja ke yayasan-yayasan yang sudah memang sudah expert, sudah memang ahli di bidang itu. Udah kasih aja mereka yang alokasikan. Tapi kalau tadi bagi-bagi daging kurban, kemudian buka puasa, membuka puasakan orang atau bagi-bagi buka puasa, itu satu hal yang sangat baik ya. Atau Anda bisa masuk di bab sedekah secara umum prakteknya, gitu kan. Anda berikan uang kepada anak-anak lagi jalan misalnya, si fulan silakan bagi ya, si fulan bagi kasih masing-masing ya. Anda kalau mau lengkapkan, Anda ikutkan sedekah uang itu dengan buku misalnya.
Anda beli buku-buku yang ringkas tentang sholat, tentang wudhu, tentang apalah ya, perintah agama yang mungkin simpel dan mudah untuk dibaca. Anda selipin itu dengan uang Anda 10.000 rupiah, 50.000 rupiah, 20.000, 100.000, terserah antara Anda sama Allah di buku itu. Lalu kemudian pada saat dibagi, ini ada buku ya Pak, tolong dibaca atau Ibu, sama ada uang. Titip pesannya, jangan minum, jangan dipakai merokok misalnya ya, dipakai makan ya, kita titip pesan begitu ya. Itu supaya sampai juga sebuah pesan dakwah kepada mereka gitu kan. Atau Anda mau lebih lengkap, Anda misalnya membagikan sarung bersama dengan uang itu, Anda membagikan dengan mukena, dan Anda biasakan anak-anak untuk berbagi. Sehingga terbawa di benak mereka dengan keluarga, istri Anda juga terlibat ya. Maka ini sangat baik sekali dalam pendidikan. Jadi ini praktek ilmu itu ya. Yang ke-15, meringkas buku yang bermanfaat, lalu menyerahkan kepada sebagian keluarga atau seluruhnya untuk mereka ringkas dalam rangkuman yang mereka tulis dengan bahasa mereka sendiri. Baik juga bila disediakan hadiah sebagai motivasi. Nah ini mungkin juga tambahan yang positif ya. Saya pun memang belum menjalankan ini. Bagaimana kita meringkas buku. Ya. Mencari buku tertentu, kita coba ringkas apa saja isinya. Kemudian kita juga minta agar keluarga kita terlibat dalam meringkas buku itu. Tapi memang ini sepertinya skillnya ini harus orang yang sudah terbiasa membaca dan juga menulis. Ya, supaya dia memang tidak terlalu terbebani dengan tugas ini ya. Tapi kalau ini bisa dilakukan sangat baik. Ini sangat positif sebenarnya. Diringkaslah isi buku itu ya. Kalau saya pribadi sih memang sudah biasa melakukan itu. Misalnya kalau kayak saya ingin menyampaikan sebuah ceramah, saya baca sebuah buku, saya coba lihat secara global, oh buku ini isinya ini, saya coba ringkas dan apa yang saya bisa dapatkan dari poin-poin penting yang berhubungan dengan tema ceramah yang saya ingin sampaikan, saya sudah buat ringkasannya di kertas-kertas kecil, ya yang bisa saya sampaikan juga nanti di ceramah-ceramah misalnya, itu boleh. Tapi untuk diterapkan kepada anak-anak untuk meringkas dan ini memang belum ya. Tapi bisa saja kita praktikin dan ini sangat bagus. Apalagi kalau kita hubungkan dengan untuk melatih motorik mereka dan juga menghubungkannya tadi dengan hadiah yang kita berikan. Ini kalau menurut saya sangat bagus sekali ya ide yang beliau sampaikan. Yang ke-16, menghubungkan mereka dengan ulama-ulama besar dan ahli ilmu yang amanah. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan nama-nama mereka, nomor-nomor telepon mereka, nomor telepon kantor-kantor dakwah, dan menggantungkannya di bagian yang cocok di rumah, agar keluarga bisa berhubungan dengan mereka manakala keluarga mendapatkan atau menghadapi satu masalah. Dengan itu, mereka bisa menimba dari sumur para ulama yang memberikan mereka akidah yang jernih dan manhaj yang sahih, yang memancarkan kebaikan jalan hidup dan kelurusan agama. Di poin ini mungkin sedikit kita tanggapi ya. Tentu tidak semua alim ingin nomor teleponnya tersebar di mana-mana ya. Karena memang kami pun pribadi pernah nomor itu sempat tersebar. Maka itu sudah sampai pada level mengganggu. Mengganggunya mungkin sudah tidak mengenal waktu. Kadang-kadang ada yang curhat, kadang-kadang ada yang bertanya, kadang-kadang juga ada yang hanya sekedar telepon. Ya, kadang-kadang ini dan itu. Jadi cukup banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak diperlukan. Saya khawatir poin ini malah mengganggu para dai-dai kita gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan misalnya, kalaupun memang dibuka lah satu nomor call center misalnya, kumpulan para dai-dai yang bisa kita konsultasi dan waktunya disebutkan dari jam sekian sampai jam sekian misalnya, itu bagus sekali ya. Itu sangat bagus. Di Masjidil Haram itu, kalau Anda sudah tahu, alhamdulillah. Kalau Anda belum tahu, di beberapa sudut dekat-dekat pintu utama masjid itu, ada telepon, kayak telepon model lama ya, telepon rumah model lama itu kalau Anda angkat, cuma angkat saja, itu memang untuk fatwa. Itu langsung connect kepada syekh-syekh yang standby di Masjidil Haram. Dan saya kenal Dr. Yusuf, salah satu mufti yang ada di situ itu, beliau memang selalu standby. Ya, setiap berapa saat beliau standby, berapa jam beliau standby dalam sehari dan bergiliran dengan para dokter-dokter yang lain dari Ummul Qura yang bertugas di Masjidil Haram. Itu memang diangkat langsung mereka salam dan lalu menanyakan ada masalah apa, kita tinggal konsultasi dan diberikan penjelasan. Nah ini mungkin kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau kita mungkin bisa lebih tepat begini. Kita arahkan di masa kita sekarang kepada media para ulama, media mereka. Media siapa, seorang alim siapa, seorang dai siapa yang kompeten di bidangnya dan medianya tertata dengan rapi. Anda alihkan ke sana sehingga anak-anak kita, istri kita ya, itu mereka tahu mereka harus kembali kemana ya. Itu di saat Anda bukan seorang alim, tapi di saat Anda seorang alim Anda bisa menjelaskan secara langsung kan gitu. Kalau mereka bertanya kita tinggal
menjawab pertanyaan mereka. Itu sangat baik ya, Allahu a'lam. Yang ke-17, berusaha memiliki rumah tempat tinggal dekat dengan masjid agar keluarga bisa mendengar azan, khutbah, nasihat dan kajian, dan mereka juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan dakwah dan sosial yang diadakan di sana. Jadi kalau bisa rumah kita Allah mudahkan dapat rumah yang kita bisa pakai, yang dekat dengan masjid, yang bisa bermanfaat, yang kita bisa connect sama masjid itu ya. Selalu ada kontak sama masjid tersebut, apakah dengan sholat 5 waktu, apakah menghadiri kajiannya, atau misalnya mikrofonnya terdengar sehingga akhirnya keluarga juga bisa mendengarkan khutbah Jumat, mendengarkan ceramah walaupun mereka dalam rumah. Maka itu sangat baik. Dan lingkungan masjid umumnya lingkungan yang baik gitu ya. Karena orang sholat, orang berzikir, orang belajar agama, orang mengaji, maka semuanya baik. Ini satu metode pendidikan yang sangat bagus ya. Kalau Allah SWT mudahkan Anda adalah pemilik komplek tersebut dan Anda bisa fasumnya Anda bangunkan masjid, itu sangat bagus. Dan Anda buatkan program-program di sana, itu sangat bagus ya. Dan juga di sini bagaimana kita melibatkan anak-anak dalam masjid itu dibiasakan ya. Jadi kalau kita sholat di masjid, selama anak-anak itu bisa ajak saja ke masjid, terutama di umur-umur di mana mereka sudah tidak dikhawatirkan lari meninggalkan masjid ya. Karena kalau masih umur 3 tahun ke bawah, kadang-kadang 4 tahun, mungkin ini dikhawatirkan masih bisa keluar dari masjid dan dia bisa lari ke jalanan atau apa, itu kan berbahaya ya, malah mengganggu usia sholat. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas ya, yang mungkin dia juga punya kekhawatiran kalau dia tinggalkan lokasi, maka itu sudah gak masalah. Minimal dia melihat ramainya orang sholat, bagaimana tata cara sholat, bagaimana ada penyampaian kultum atau ceramah di masjid. Misal contoh, itu melibatkan mereka sangat baik sehingga tertanamkan cinta masjid pada diri mereka. Itu poin ke-17 atau ide ke-17. Yang ke-18 tentunya ya, memanfaatkan waktu luang dan rekreasi untuk menambah ilmu agama mereka di samping ilmu-ilmu lainnya. Di sebuah kebun binatang, aku pernah melihat seseorang yang menugasi anak-anaknya untuk mencatat informasi ilmiah tentang setiap binatang atau burung yang dilihatnya. Apa yang ia makan atau minum, di mana ia hidup. Apakah ia tersebut dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, apakah ia halal dimakan atau haram, dan apa alasannya. Apakah ia jina atau buas? Anak-anak berusaha dengan sungguh-sungguh, namun mereka ya tetap menikmati apa yang mereka lihat. Mereka mencatat apa yang mereka dengar. Mereka belajar sekaligus bermain. Maka aku merasa, ini kata penulisnya, prihatin terhadap orang-orang yang menghabiskan waktu mereka untuk main-main dan makan-makan tanpa mendapatkan kebersihan jiwa atau menambah ilmu yang bermanfaat. Nah ini juga ide menarik ya. Mengajak anak-anak ke kebun binatang misalnya. Dan di kebun binatang itu kita memberikan masukan, ya, memberikan tugas di sini ya. Ini coba nama burungnya apa, gitu kan? Coba dihafal misalnya. Ya, kalau mereka bisa kita kasih pulpen sama kertas dan mereka menulisnya, coba tulis ya. Ya, dan ini hukumnya hewan ini boleh dimakan nggak? Ya, kalau tidak boleh, kenapa? Kita harus sudah bisa punya argumentasi dalam masalah itu sebagai orang tua kalau kita lempar pertanyaan ya. Kemudian ini biasa ada keterangannya, hidup di habitat mana, di wilayah mana, di Afrika kah, di Asia kah, dan seperti apa dia, apakah dia binatang yang yang menyebar di seluruh muka bumi atau hanya di wilayah tertentu, apa saja makanannya dan segala macam. Jadi sambil ke kebun binatang sambil dapat memberikan informasi, itu sangat penting ya. Namanya buas atau tidak tadi dan seterusnya ya. Termasuk tadi boleh dimakan atau tidak, ini informasi yang sangat baik. Dan ini pengalaman beliau melihat seseorang melakukan itu pada anak-anak ini sangat bagus. Toh juga tanpa mengurangi mereka sambil menikmati, tapi ada ekstra tambahan yang mereka bisa dapat informasi ya. Misalnya Anda ajak juga anak Anda ke SeaWorld misalnya melihat ikan. Ya bukan hanya sekedar, oh ikannya besar ya, oh ikannya begini. Tapi ada informasi. Dan biasanya umumnya ditulis informasi itu tentang nama ikan itu, tinggal di kedalaman berapa dalam di lautan dan seterusnya, informasi yang sangat lengkap. Jadi mereka tahu, oh ini ikan ini piranha, oh ikan ini ikan paus, ini ikan hiu dan seterusnya ya. Dan bagaimana hukum-hukum syar'inya, ternyata semua hewan laut itu atau air bisa dimakan karena Nabi SAW mengatakan hillu maitatu tahurum ma'u. Ya, bangkainya laut atau sungai itu adalah halal ya kalau memang dia dasarnya hewan hidup di situ, dan juga suci airnya. Nah ini contoh saja bagaimana kita memberikan informasi-informasi yang positif ya. Kemudian selanjutnya yang ke-19, memiliki komputer serta alternatif ya, atau sebagai alternatif, memiliki komputer
sebagai alternatif dari channel-channel yang merusak dengan tetap mengawasi dan memonitor ya penggunaannya. Ada program-program Islam yang bagus seperti program Al-Quran Karim, hadits Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan sebagian buku yang bermanfaat. Dia kata penulis, aku melihat bahwa kita berada di zaman yang kita memerlukan kemajuan teknologi ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi agama dan dakwah yang kembali kepada kita dengan hasil yang baik dan mulia. Internet bisa dipakai untuk berdakwah kepada Allah, membela agama di depan kebohongan para pengusung kebatilan dan penyimpangan orang-orang yang berlebih-lebihan. Namun tetap waspada dan diawasi dengan baik. Nah kalau ini sih beliau lebih kepada arahnya bagaimana media dimaksimalkan. Nah tadi sudah sempat kita singgung sebenarnya di sebelumnya. Jadi bagaimana kita arahkan keluarga itu ke media-media yang media ini memang rujukan yang baik ya, rujukan yang baik dan cukup untuk kita bisa menyebarkan Islam atau mendapatkan informasi tentang agama Islam tersebut. Dan kalau sudah sampai pada level anak-anak sudah mulai lebih faham ya dan lebih dewasa, itu bisa digunakan untuk ikut ya andil membela agama Islam. Yang ke-20 memakai video bagi siapa yang menyatakannya boleh sebagai media pengajaran dan pendidikan. Penanaman wawasan dan hiburan dengan menampilkan program-program Islam yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan syariat patut ditentukan waktu yang tepat dengan memperhatikan batasan-batasan baik dalam menggunakannya. Ya, kita buat cuplikan video, ya. Apa saja cuplikan video yang bermanfaat daripada cuma kosong, tapi kita menggunakan cuplikan video yang ini nanti akan mendatangkan manfaat. Ya, misal kita sedang mengajak ke satu museum, kemudian atau ke satu tempat Islami, sejarah Islam, lalu kita biarkan anak-anak untuk mengambil gambar. Misalnya kalaupun mereka sudah punya handphone ya, itu mengambil gambar, mengambil video, dan akhirnya mereka memberikan tanggapan dalam video tersebut untuk sampai informasi ini kepada teman-temannya misalnya. Yang ke-21, permainan yang mendidik, yang mengasah kecerdasan, menguatkan daya ingat, menambah ilmu, dan memberi kemahiran dari sisi akal dan pikiran seperti permainan bongkar pasang dengan tetap mewaspadai media-media permainan yang tidak bersih dari hal-hal yang diharamkan seperti gambar, judi, patung yang diharamkan, seruling, keyakinan-keyakinan rusak, salib, lonceng, dan sebagian dari syiar agama lain yang batil. Ya. Nah di sini di poin ke-21 ini penulis ingin coba menambahkan medianya, media pendidikan. Jadi dengan cara datangkan media-media yang bermanfaat dalam pendidikan. Saya pernah mendatangi di satu tempat atau dua tempat kurang lebih di Rawamangun waktu itu. Saya coba cek dan saya temukan alamatnya. Memang satu tempat itu atau dua tempat itu penuh dengan edukasi yang Islami dan kreativitas yang sangat bagus dari kayu, puzzle, susunan huruf hijaiyah, apalah segala macam itu sangat bagus ya, sehingga melatih. Dan ini sesuai dengan level umur tentunya ya. Ada yang buat anak-anak, ada yang untuk remaja, ada yang untuk dewasa, ya. Dan di sini tetap penting sekali dengan menghindari hal-hal yang bisa mengundang pada pelanggaran agama, seperti adanya gambar-gambar makhluk hidup, ya, adanya di situ permainan judi, ya, yang mengajarkan seperti sistem judi atau ada patung yang diharamkan, ya. Ini hati-hati dengan masalah boneka-boneka, ya. Ini usahakan dihindari saja, walaupun ada sebagian pendapat ulama membolehkan, tapi juga jangan terlalu berlebihan karena selalu ada masalah ini. Atau adanya seruling, ya, kita membeli seruling dan memberikan informasi tentang seruling tersebut itu tidak perlu. Kita cukup mengatakan ini salah satu alat yang tidak dibolehkan dalam syariat dan seterusnya. Kemudian juga hati-hati dengan lonceng, salib, ya. Ini termasuk kalau Anda lagi datang ke satu negeri atau satu kota, jangan sembarangan beli souvenirnya. Cek dulu ini secara Islam boleh atau tidak, ya. Saya pernah diundang untuk hari ke Jepang oleh ke KBRI kita di sana beberapa tahun yang lalu dan ceramah waktu itu sekitar 10 hari pertama Ramadan. Subhanallah, waktu saya mau pulang diajak sama teman-teman di sana untuk ke satu toko souvenir yang terkenal sekali di Tokyo. Namun semuanya pakai bahasa Jepang, nggak tahu apa isinya gitu, ya. Souvenir itu semua ditulis. Maka mereka ini penyembah matahari, hati-hati dengan bahasa tersebut. Jadi saya terpaksa menanyakan kepada teman-teman yang paham, ini apa yang ditulis, apa yang ditulis, apa yang ditulis, gitu ya. Karena pernah ditemukan di satu rumah, di salah satu rumah kaum muslimin di Indonesia, Jakarta secara khusus,
Jadi dia di rumah itu ada payung, tulisannya bahasa Jepang, dan itu ternyata tulisan itu adalah bentuk seperti kalau kita di dalam Islam itu kayak zikir ya. Nah, itu mereka memuja-muja dewa matahari itu. Ini bahaya sekali kalau ditempel di rumah. Dan ternyata itu menjadi penyebab pintu juga masuknya syaitan-syaitan atau sihir dengan sangat mudah di rumah tersebut. Karena adanya wadah-wadah seperti ini. Nah, hati-hati tentunya. Ya. Harus hati-hati sekali. Kemudian yang ke-22, menyimak siaran Al-Quranul Karim dan berupaya menambah jaringan pengeras suara di rumah agar seluruh keluarga bisa menyimaknya. Khususnya di bagian rumah yang sering didatangi oleh keluarga seperti dapur dan ruang keluarga. Maksudnya adanya tilawah Al-Quran. Tapi ini sudah kita bahasakan tadi ya, sudah sempat disinggung. Tapi di sini beliau ulangi lagi dengan menyimaknya saja ya. Tapi saya sarankan dengan terjemahan. Kemudian yang ke-23 mengikut sertakan anak-anak di madrasah-madrasah tahfidz Quranul Karim baik yang dikelola oleh pemerintah atau swasta atau mahad-mahad ilmiah syariah dan fakultas-fakultas khusus di universitas-universitas yang bila ada dari mereka yang menonjol maka didorong untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah kalau tadi lebih kepada TPA-nya di luar rumah, maka ini lebih kepada hal yang lebih besar ya. Masuk ke lembaga tahfidz yang memang diseriusi ya. Sehingga betul-betul target bisa hafal 30 juz misalnya. Nah itu, dan kalau ada di antara mereka yang sudah oke, kita dukung, kita support ya. Kalau perlu kita lowongin dulu waktu untuk dia menyelesaikan hafalan Qur'annya, baru kemudian dia lanjutkan jenjang pendidikan yang lainnya. Yang terakhir teman-teman sekalian yang diangkat di bab tentang masalah yang pertama ini, subbab yang dari 100 ide ya, praktis mendidik keluarga Islami. Di poin pertama masalah ilmu adalah ide yang ke-24, memanfaatkan momen saat berkendaraan bersama keluarga dengan mengisinya dengan program-program siaran yang variatif. Ada yang menyampaikan materi, ada yang menilai, ada yang berperan serta dengan menyuguhkan ayat, ada yang menghadirkan syarah atau tafsir, dan yang menyajikan hadis atau hikmah yang bermanfaat, atau kisah yang penuh nasihat, atau sikap keteladanan, atau syair pendek yang bagus, atau lelucon yang mubah, sebuah program lengkap dari dan untuk mereka. Dan peserta terbaik diberi hadiah walaupun hanya dalam bentuk sanjungan atau ucapan terima kasih. Nah di poin ini tentunya mirip dengan tadi sebenarnya. Lebih kepada bagaimana memaksimalkan waktu-waktu senggang di perjalanan di mobil pada saat keluar acara keluarga. Daripada diam omong kosong, putarin ceramah, putarin cuplikan yang bermanfaat ya. Kalau di mobil Anda belum ada TV, Anda bisa, kalau ada TV alhamdulillah Anda bisa colokin MP3 ya, bisa hard disk, kemudian bisa juga kalau tidak di handphone tapi Anda arahkan kepada apa yang harus ditonton sehingga mereka juga tidak jenuh dalam perjalanan atau cuma tahu makan dan tidur saja sehingga manfaat. Atau kalau Anda sendiri bisa berbicara, berdiskusi selama perjalanan dan itu adalah ilmiah, itu sangat bagus. Nah itu arahnya kepada sana sebenarnya. Dan kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan teman-teman sekalian di subbab yang kedua yaitu masalah amal keluarga. Kita akan masuk ke ide 25 insya Allah ke depannya dari 100 ide ini. Semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kita dan juga menjadikan ini sebagai tambahan amal buat kita semuanya. Kalau ada benar pasti dari Allah, ambil dan amalkan. Dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan dan mulai dari saya sendiri tentunya. Supaya saya tidak bukan cuma mengucapkan tapi akan menjadi seorang praktisi. Dan juga kalau ada salah pasti dari saya, tolong dilupakan saja dan dimaafkan. Semoga Allah SWT tentunya juga mempertemukan kita di majelis-majelis kita yang lainnya dan Allah terus membuat kita konsisten di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada benar dari Allah, kalau saudara saya mau dimaafkan sekali lagi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.